Jalanan rusak. Kayaknya sering banget deh kita lihat, apalagi di gang-gang kecil. Si mending jalanan rusak. Lihat nih, sampah banyak banget berserakan. Nyatanya di Bandung sendiri menghasilkan 1.496 ton per hari. Namun penanganannya sendiri itu belum cukup signifikan untuk dapat ditampilkan pada data kami. Nah, Bandung sendiri memiliki sekitar 1.100.000 kilometer panjang jalan. Dari 1.100.000 kilometer panjang jalan tersebut, kira-kira sekitar 100.000 memiliki kerusakan ringan dan 80.000 memiliki kerusakan berat. Nih, coba lihat aja nih. Sementara itu di Tapanuli Selatan, sebuah ambulans nyaris terbang saat melintasi jalan lintas Sumatera Batu Jombang. Nah, kenalin nih, Report. Hah? Apa itu yang report? Jalanan rusak, lapor aja ke Report. Jadi di sini kita bakal jembatanin masyarakat sama pemerintah. Kalau ada apapun yang masalah di daerah kalian tinggal lapor aja. Nanti pemerintah bisa lewat aplikasi ini mengenanganinya gitu. Jalan jelek. Aduh, keluar deh. Wah, ada laporan rusak nih. Jalanan rusak. Boleh juga. Oh, oke. Kita coba telepon dulu. Halo Pak, ya ini ada laporan jalanan rusak. Bisa tolong ditindaklanjuti ya Pak di jalanan Kreses. Oke ya, makasih Pak. Oh, ya Mbak. Oh, di jalanan rusak. Ya, gimana? Jalan kita. Oh ya, saya betulin sekarang. Udah selesai nih. Aku dalam teknik tanaman juga ngambil kamera di buktinya. Bapak, ya ini udah selesai nih Pak, kerjaannya. Oke. Oke. Oh, oke Pak, mantap. Udah benar ya? Oke, saya kabarin ke yang melapor ya. Oke, makasih. Oke, sudah diperbaiki dan ditanam tanaman. Ya, Pak. Oke, semoga pelapornya senang deh. Wih, notif. Apa nih? Hah? Jalannya kemarin udah dibenerin. Cepet banget. Gue cek aja sendiri kali ya. Lah, masih salah. Dia berarti fotonya kanan. Aduh, kecewa deh kalau kerja pemerintah. Malah kerja yang kanan. Udah lah, gue foto aja biar mereka kerja lagi. Wah, apa nih? Kok ada laporan download ya? Laporan yang kemarin katanya tidak dibenarkan dengan benar. Aduh, kemarin ini kerjanya siapa ya? Halo Pak. Ini kemarin katanya jalannya nggak dibenarin dengan benar ya? Nah, udahlah, saya putus kontrak aja Pak. Udah. Apa nih ada bunyi? Halo, iya Pak, kenapa? Hah? Jalan kemarin masih gugur. Masih gugur Pak, udah saya jadi. Tunggu. Wah, dimatiin. Wah, Makanya di Report transparansi itu segalanya, kepercayaan untuk masyarakat. Nah, jadi cocok banget nih buat masyarakat yang mau lapor apapun supaya pemerintahnya bisa nanganin. Khususnya buat yang pengen bikin smart city nih. Nah, terus apa sih bedanya Report sama aplikasi-aplikasi lainnya? Di Report, kami memiliki keunggulan utama yaitu fitur portofolio kinerja otomatis yang akan mengupdate hasil kinerja pemerintah secara otomatis yang telah dilakukan terhadap laporan yang dilaporkan oleh masyarakat. Nah, selain itu, selain proses flow yang mudah yaitu lapor, diproses dan juga selesai, kami juga akan mendokumentasikan setiap proses pengerjaan dari pemerintah secara lengkap dan terinci. Jadi di Report pasti semuanya dijamin terverifikasi dan juga transparan. nah apa saja sih fungsionalitas aplikasi Yamu? Yang pertama itu kita bisa melaporkan berbasis geografis. Jadi kita bisa menggunakan peta digital untuk memilih tempat pelaporan kita. Yang kedua adalah status pelacakan yang real time. Jadi statusnya bisa berubah. Misalnya dari awalnya belum selesai, nanti dirubah jadi selesai, kita bisa dapat notifikasi sebagai user. Yang ketiga adalah dashboard analitik buat pemerintah, biar pemerintah bisa tahu lokasi mana saja, misalnya yang ini lebih sering
kerusakan jalan, yang sini lebih banyak sampah. Nah, yang keempat itu portfolio kinerja. Sebagai user, kita tentunya juga mau tahu lokasi mana aja yang lebih bagus tempatnya, pemerintahnya. Jadi kita bisa ngelihat, misalnya history-nya yang ini lebih bagus daripada yang ini. Nah, selanjutnya itu ada umpan balik juga. Sebagai user, kita bisa upvote atau downvote laporan tersebut sesuai dengan hasil akhirnya. Misalnya hasilnya kurang memuaskan, jadi kita bisa downvote saja. Nah, untuk teknologi yang kami gunakan untuk membuat aplikasi ini, yang pertama, untuk mobile friendly itu, kami membuatnya dengan menggunakan React Native. Yang mana React Native dapat digunakan untuk cross platform, dapat untuk Android dan iOS. Untuk website sendiri, kami menggunakan React yang di back-ending dengan Go atau Golang, yang mana Golang ini tuh sangat penting karena Golang itu sangat efektif dan efisien dalam menangani beberapa koneksi yang sangat-sangat banyak. Nah, itulah karena aplikasi kita nantinya akan digunakan oleh ribuan bahkan jutaan orang. Jadi dengan peningkatan transparansi antara masyarakat dengan pemerintah, kita dapat membuat efisiensi kerja yang lebih tinggi karena keduanya dapat melihat. Buat pemerintah sendiri bakal lebih mudah juga karena mereka bisa melihat apa aja nih yang perlu dikerjain. Nah, dengan begitu kami berharap suatu kebutuhan antara masyarakat dan juga pemerintah bisa memiliki rasa peduli terhadap lingkungannya lebih tinggi. Dari tadi sih kedengarannya keren. Tapi gimana kalau misalnya ada orang iseng dia bikin bot buat nge-spam bikin laporan palsu nih? Oh, kalau itu tenang aja dong, karena di report kita bakal pakai CAPTCHA untuk memverifikasi bahwa itu adalah manusia beneran. Nah, terus juga kita ada fitur upvote dan downvote untuk mastiin laporan yang dilaporkan oleh masyarakat itu asli. Kayak tadi, kalau misalnya banyak banget laporan nih, gimana sih, kan bakal jadi beban buat pemerintah nggak sih? Nah, kalau itu berarti pemerintah harus ngebenahin diri dong, karena itu menjadi tanda atau feedback buat mereka kalau banyak masalah lingkungan yang mereka belum atasi. Nah, bagaimana buat nenek aku yang nggak bisa pakai HP, apalagi orang-orang di desa yang nggak punya HP sama sekali? Nah, kalau itu tenang aja, karena AirReport bakal sertai dengan penyuluhan-penyuluhan untuk mereka yang belum terpapar dengan teknologi. Keren nih, nanti aku bawa sistemmu, aku bisa ambil semua datanya. Gimana nih? Kalau itu sih tenang aja, AirReport udah pakai autentikasi dan juga enkripsi data biar data kamu terjamin aman. Sekarang ngomongin tentang dampak lingkungan. Aplikasi kita menggunakan green computing, artinya kita aplikasinya ringan sehingga efek secara e-waste-nya kecil. Selanjutnya juga kita mengefisiensikan sumber daya manusia sehingga misalnya dengan lapor langsung, petugas-petugas tidak perlu patroli lingkungan untuk mencari tahu di mana sampah berserakan atau di mana ada lubang di jalan. Dengan lapor ini bisa langsung aja efisien sehingga mengurangi bahan bakar yang diperlukan untuk transportasi. Sebagai aplikasi yang mengumpulkan data, melakukan pemrosesan data, tentunya AirReport itu harus menjadi aplikasi yang menjunjung tinggi regulasi dan cara bagaimana data tersebut digunakan. Nah, AirReport sendiri itu memerlukan data-data pribadi untuk pengguna. Misalnya kita perlu data lokasi pengguna saat itu, kita perlu data identitas pengguna seperti nomor telepon dan data-data lainnya yang diperlukan untuk membuat satu akun. Dan kita juga tentunya mematuhi beberapa aturan-aturan yang ada, contohnya GDPR atau General Domestic yang dibuat oleh Uni Eropa. Nah, GDPR sendiri itu menjunjung tinggi hukum dan transparansi, artinya kita sendiri itu harus jelas gitu dalam apa, dan kita harus jelas dalam transparansi data digunakan untuk apa, cara diprosesnya bagaimana, dan hal ini tuh harus dikomunikasikan dalam bentuk kebijakan privasi yang jelas. Lalu yang kedua, kita juga harus pembatasan tujuan. Untuk pembatasan tujuan sendiri itu kita harus jelas dalam apa yang kita gunakan untuk data tersebut dan tidak boleh digunakan untuk data-data lainnya. Kita juga akan meminimalisasi data yang akan digunakan, yaitu kita hanya akan mengambil data-data esensial saja yang akan digunakan. Lalu berikutnya, AirReport sendiri itu juga akan membuang data-data yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi untuk misalnya pemrosesan sudah selesai digunakan, maka data tersebut itu akan langsung saja dibuang. Dan agar juga menjadi dampak positif juga untuk lingkungan, yaitu tidak memberatkan aplikasi kami sendiri. Dari undang-undang yang ada di Indonesia, kita juga mematuhinya. Salah satunya dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Itu tentang hukum PDP, Perlindungan Data Pribadi.
kita harus membuat user mengetahui bahwa mereka menandatangani suatu konsen. Seperti pas kalian membuka aplikasi, kalian akan mencentang terms of services-nya mereka. Nah, setelah itu kami juga harus memiliki suatu transparansi dengan apa yang kami olah terhadap data setiap user. Berlanjut dari itu, kita juga perlu melakukan dari sisi keamanannya, sehingga data-data yang kami proses tidak bisa bocor dan disalahgunakan oleh orang yang ingin menjahati program kita. Nah, selain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, kami juga telah memenuhi ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jadi, report pasti telah menggunakan data sesuai dengan concern para penggunanya. Nah, selain itu, report juga sudah memiliki kebijakan tentang bagaimana kami menggunakan data dan juga jika terjadi penyalahgunaan data. Tapi kita akan menggunakan license yang overall seperti MIT, dan untuk kepada kontributor kita akan menggunakannya melalui CLA, Contributor License Agreement. Nah, kalau dilihat dari desain design, kami akan menggunakan logo-logo yang original, atau saat kami menggunakan logo dan desain yang lain, kami menandatangani dahulu atau menangani dahulu lisensi yang akan kami gunakan. Nah, setelah itu untuk bagian-bagian tertentu library kita juga akan adjust sehingga kita mematuhi lisensi yang ada. Dari sisi keamanan, kita mengembangkan aplikasi kita untuk memenuhi standar-standar seperti ISO 27001 dan juga mengikuti panduan OASP. Selain itu, kita juga melakukan enkripsi data supaya misalnya terjadi akses secara tidak sah, yang akses tersebut tidak mengetahui datanya artinya apa. Selain itu juga kita melakukan audit keamanan secara reguler, yang artinya kita melakukan penetration testing untuk memastikan bahwa aplikasi kita masih memenuhi standar-standar tersebut. Jadi dengan report kita akan berharap kota akan tertata dengan rapi. Dengan pengembangan lebih lanjut dapat digunakan AI machine learning dan juga AR untuk pelaporan, dan juga kita dapat menyetarakan fitur gamification. Ada masalah di lingkungan kalian? And report aja, Le.